Nara berlari ke arah pintu, dia menggedor dengan keras. Berteriak minta dilepaskan. Aku ingin bertemu anakku, bangsat. Alan. Tenang, Nara. Liri Utami. Apa dari awal Alan juga tahu tentang identitasku, Bu? Ibu tidak tahu tentang itu. Selama ini, ibu kira Alan tidak tahu, sahut Utami. Nara mengedarkan pandangannya, jendela ditutup dengan kayu. Tidak ada celah untuk kabur. Nara hanya bisa mondar-mandir di dalam kamar. Pintu kamar kembali terbuka, kali ini Ramlan masuk dengan membawa nampan berisi makanan. Kalian berdua akan di sini sampai besok, ucap Ramlan sembari menaruh nampan di meja. Melihat pintu kamar terbuka lebar, Nara berlari keluar kamar. Dia terus berlari sampai ke halaman. Namun, seseorang menangkapnya. Menyeret tubuh Nara kembali ke kamar. Dengan kasar melempar tubuh Nara ke lantai. Jangan kasar. Hardik Ramlan pada penjaga itu. Aku hanya menjalankan perintah, Pak Ramlan, sahut penjaga bernama Roni. Utami membantu Nara berdiri, merasa sangat bersalah atas kejadian yang menimpa Nara. Ramlan keluar, lalu mengunci pintu kamar. Nara tidak tidur pada sisa malam. Terjaga sampai matahari terbit. Seharusnya dia kemarin bertemu dengan Enzo. Mendadak Nara sangat merindukan sang putra. Karena lapar dan haus, Nara beringsut turun dari ranjang. Utami masih terlelap dalam buayan mimpi. Nara membuka kain penutup makanan, tampak gulungan kertas kecil berwarna putih berada di antara nasi. Di saat bersamaan, terdengar suara keributan dari luar. Alan dan seorang anak buahnya masuk ke kamar. Buru-buru Nara menutup kembali makanannya. Di luar ada suamimu. Temui dia, bilang sesukamu, yang penting dia pergi. Kalau tidak menurut. Alan mengerling ke arah Utami yang masih tidur. Utami bukan ibunya, perempuan itu telah menyembunyikan identitasnya. Namun, hati nuraninya tidak tega jika Utami disakiti. Tama, sekarang kamu jadi pengangguran sejati. Cipto menggeleng-gelengkan kepalanya. Ada apa denganmu? Putramu sedang terobsesi dengan perempuan bernama Nadia. Kembaran Nara, timpal Esme. Memang sangat identik, kamu juga pasti tidak bisa membedakan. Sayang sekali, Nadia tidak jadi berkunjung lagi. Kemungkinan sibuk dengan urusan pernikahan. Tama memainkan gelang di tangannya, hari ini dia mencoba menghubungi Nara. Seperti biasa, tidak ada balasan. Nadia menikah dengan anaknya Pak Wijaya. Aku lupa namanya, Ibu Esme. Sialan. Cipto yang memangku Enzo, menebak. Setahuku Wijaya hanya punya satu putra. Esme mengedikkan kedua bahunya, karena dia benar-benar lupa. Perasaan Tama sangat tidak enak. Ada firasat buruk yang menggerogoti pikirannya. Papa tahu alamat rumah Pak Wijaya. Tanya Tama. Tetangganya Aryo, Tam. Rumah mereka persis berhadapan, jawab Cipto. Rumah baru kayaknya. Kalau Wijaya tinggal di apartemen. Setahu Papa. Tama meraih ponsel di meja, dia bergegas keluar rumah. Tama. Esme yang khawatir menyusul Tama. Apa yang ingin kamu lakukan? Menemui Mbak Nadia. Sahut Tama yang seraya menutup pintu mobil. Dia menyuruh sopirnya segera menjalankan kendaraan. Sepanjang perjalanan, Tama tidak tenang. Sangat gelisah. Beberapa kali dia menyuruh Pak Har supaya mengebut. Rumah itu tampak sepi, Tama yang berdiri di depan pagar celingukan. Seorang laki-laki bertubuh besar mendadak muncul dan membuka pintu pagar. Cari siapa? Nadia. Tidak ada. Bu Utami. Kamu salah rumah. Pergilah, usir lelaki tinggi besar itu. Nadia.
Tama berteriak. Mbak Nadia, aku ingin bicara. Keluarlah. Aku bilang, pergi. Lelaki itu mencengkeram kuat kerah kaus Tama. Lepaskan dia. Juno mendorong tubuh lelaki yang bernama Alex. Lama tidak jumpa, Lex. Rupanya kau, sinis Alex. Tama melihat Juno datang bersama 3 orang lainnya. Pasti papanya yang menyuruh mereka. Selamat pagi semuanya. Nara muncul dengan senyum lebar. Tama, apa yang ingin kamu bicarakan? Mbak Nadia, jangan menikah dengan Alan, sahut Tama. Nara terdiam sejenak, lalu tawanya berderai. Dia mengatakan sangat mencintai Alan. Kamu tidak mencintainya, Mbak. Tama mencoba meraih tangan Nara, namun dihalangi Alex. Pergilah, Tama. Kita mempunyai kehidupan masing-masing. Kamu hanya terobsesi denganku, kata Nara. Tama melihat kedua manik mata coklat itu, tampak hampa walaupun menyunggingkan senyum dan kata-kata tegas. Selamat tinggal, Tama. Salam untuk Cipmung. Mbak Nadia, tunggu. Sergah Tama, tetapi perempuan yang dipanggil telah berjalan masuk. Bawa bosmu pergi. Usir Alex, menutup pintu pagar kembali. Tama berjalan gontai menuju mobil yang terparkir. Menggenyakkan tubuhnya di jok belakang mobil. Pikirannya serumit benang kusut, mungkin benar apa yang dikatakan orang-orang tentang dirinya. Perasaan pada Nadia hanya obsesi. Tatapannya nanar pada menembus kaca jendela mobil. Putar balik, ke rumah tadi, Pak Har. Perintah Tama. Dan, jangan cari gara-gara. Masih pagi, sahut Pak Har. Lakukan saja. Hanya Nara dan dirinya yang tahu mengenai Cipmung. Kenangan waktu Nara hamil Enzo, perempuan itu marah karena Tama menjuluki calon bayi mereka dengan sebutan itu. Tama yakin Nadia adalah Nara. Ingatan Nara telah kembali dengan memberikan kode Cipmung. Namun, dia menyadari setelah sepuhan menit. Macet, dan, ucap Pak Har, lelaki berpakaian abu-abu itu menoleh ke belakang. Astaga! 2 bus besar yang mogok melintang di jalan raya, membuat kemacetan parah. Bunyi klakson mulai bersahutan. Tama pun memutuskan turun dari kendaraan. Dia tidak bisa menunggu, jarak ke rumah Alan tidaklah jauh. Tama berlari di atas trotoar jalan, di belakangnya Juno mengikuti. Mereka memasuki kawasan perumahan. Buka! Teriak Tama. Nara! Lompat pagar aja, Mas Tama, saran Juno, lelaki itu mendahului melompati pagar. Tentu saja. Tama pun dengan mudahnya melompati pagar. Keduanya dihadang oleh 3 orang. Mencoba menghalangi Tama. Aku kesini ingin menjemput istriku. Tama mendorong salah satu dari penjaga rumah Alan. Istri yang mana? Alan keluar dengan pongah. Kamu hanya terobsesi dengan Nadia, Tama. Nadia adalah Nara, sahut Tama mulai tidak sabaran. Dia merangsek masuk, tetapi dijegal oleh Alan. Sehingga jatuh terjerembab, dagu Tama berdarah karena menghantam ubin. Tama berdiri, dia langsung menyerang Alan yang menghalanginya. Terjadilah perkelahian yang cukup alot karena imbang. Tama mampu membanting tubuh Alan, tidak menyiakan lawannya yang sedang kesakitan, dia berlari masuk ke dalam rumah. Mencari di setiap kamar. Nara, di mana kamu? Tama frustasi karena tidak menemukan Nara. Alan mengusap darah di pelipisnya yang sobek. Tama, jangan keras kepala. Naramu sudah meninggal dunia. Akan aku buktikan bahwa Nadia yang telah meninggal dunia. Kau bisa jadi yang menukar identitas mereka, kata Tama. Silakan saja. Buktikan kalau dia Nara, tantang Alan, bibirnya tersenyum miring penuh ejekan. Sekarang,
Keluar dari rumahku. BTW, aku dan Nadia akan menikah sore ini. Brengsek kau, Alan. Umpat Tama. Kamu akan merasakan sakit yang sama, yang dirasakan oleh Olivia. Kau telah mengambil madunya, setelah itu membuang adikku. Olivia. Jadi kamu kakaknya. Aku tidak mengambil apapun dari Olivia. Kami melakukan karena suka, dan tidak ada janji yang keluar dari mulutku. BTW, adikmu sudah tidak perawan waktu dulu aku menidurinya, balas Tama. Aku tidak percaya omongan buaya macam dirimu, Tama. Karena tidak menemukan Nara, Tama bergegas keluar rumah. Tama berkeyakinan bahwa Alan menyembunyikan Nara di suatu tempat. Dengan wajah babak belur Tama sampai di kediaman orang tuanya. Esme bukannya khawatir, dia memarahi Tama karena dalam hitungan menit kabar tentang Tama yang berkelahi sudah masuk ke media sosial. Kau dituduh ingin menculik calon istri orang hanya karena wajah yang mirip. Ini memalukan, Tama. Apa buktinya kalau Nadia adalah Nara? Omel Esme. Nadia tahu tentang nama panggilan Enzo waktu di dalam kandungan, Ma. Itu bukan bukti, Tama. Esme bersedekap. Bisa dibuktikan, Ma. Bongkar makamnya, periksa sidik jari Nadia, sahut Tama, karena mamanya sendiri tidak percaya. Kalau begitu buktikan, Tam. Cipto yang sedari tadi diam, angkat bicara. Tama duduk di sofa panjang. Untuk membuktikan butuh waktu, sementara dalam hitungan jam Alan akan melakukan hal yang menjijikkan. Adakah keajaiban? Aku percaya kalau Nadia adalah Nara, imbuh Cipto. Karena ikatan batin biasanya lebih peka. Cipto. Esme melotot, dia geram suaminya bicara tanpa bukti. Kedua mata Tama terpejam. Salah satu anak buah Juno sedang mengawasi rumah Alan. Tetapi, tidak ada pergerakan di kediaman tersebut. Kalau memang terbukti, aku akan memberikan pelajaran pada mereka. Cipto tersenyum tipis. Ya, seperti meninggalkan si juragan kambing di tengah hutan. Cibir Esme. Makin lama kamu mirip mafia. Saat kedua orang tuanya, Tama mengangkat panggilan telepon seluler. Dari nomor yang belum tersimpan. Halo. Siapa ini? Ramlan. Nara menatap Tama dengan menahan air mata yang hendak keluar. Ingatan mengenai Cipmung dan Tweety mendadak terekam kembali saat melangkah keluar kamar. Yang semula berkabut, sekarang jelas bagai film berwarna. Setelah mengucapkan perpisahan, Nara kembali ke dalam rumah. Berharap Tama mengerti dengan kodenya. Nara digiring oleh Alan ke halaman belakang, di mana sudah menunggu mobil van hitam. Masuk, Nadia. Perintah Alan, mendorong bahu Nara supaya lekas masuk ke mobil. Tidak ada protes dari Nara. Dia juga tidak mempertanyakan akan dibawa kemana, karena percuma dan membuang waktu. Nara duduk di samping Utami yang tergolek lesu. Ibu, kenapa? Seandainya aku punya keberanian lebih awal, tidak akan begini nasibmu, Nara, jawab Utami, menyesali perbuatannya. Mudah-mudahan segera ada pertolongan, Bu. Nara saat ini berharap Tama akan mencarinya. Nara memandangi Ramlan yang duduk di kursi paling belakang. Lelaki itu diam, tatapannya menerawang keluar jendela. Pak, gulungan kertas kecil isinya apa? Bisik Nara. Diam, Nadia. Sahut Ramlan tanpa melihat Nara. Karena Ramlan bersikap dingin, Nara kembali melihat lurus ke depan. Mobil van memasuki area kompleks perumahan. Tempat persembunyian baru rumah bergaya minimalis. Nara dan Utami dimasukkan ke kamar. Seorang perempuan masuk membawa gaun pengantin sederhana berwarna putih. Bukannya nanti sore pernikahannya. Nara berusaha tenang, dia meraih gaun tersebut.
Katanya 2 jam lagi, sahut perempuan itu, yang kemudian keluar kamar. Nara meremas gaun di pangkuannya. Dia menengadah, menahan air mata yang hendak lolos dari mata. Mengapa Tama belum datang? Anda harus bersiap sekarang. Perempuan tadi masuk dengan membawa peralatan make up. Tunggu, putriku belum makan. Bisa kamu keluar sebentar, kata Ramlan. Baiklah. Sebelum Pak Alan datang sudah harus siap. Ramla menaruh sepiring nasi dengan lauk ayam goreng di meja. Dia lantas mendekati Nara yang tampak kalut. Nadia. Maksudku Nara. Dengarkan aku. Pak, Nara tidak boleh menikah, Hardik Utami. Dengarkan aku dulu, Bu. Aku akan membantu Nara kabur dari rumah ini. Makan nasi itu, dan berpura-puralah keracunan. Lanjut Ramlan, sembari mengeluarkan pasta gigi dari kantong kemejanya. Kamu bisa membuat mulut berbusa dari odol ini. Nara merasa rencana itu tidak akan berhasil. Tetapi, tidak ada salahnya mencoba. Bu, nanti kamu teriak-teriak akting panik, suruh Pak Ramlan. Kita harus cepat sebelum Alan datang. Alan saat ini sedang mengurus pekerjaannya sebelum ke sini. Aku akan keluar dari kamar. 5 menit lagi, teriak minta tolong. Itu satu-satunya Nara bisa keluar dari rumah ini. Rencana pun dimulai, setelah Ramlan keluar kamar. Nara memakan nasi itu bertepatan dengan perempuan yang akan merias dirinya masuk. Bak, makannya tolong lebih cepat. Aduh, bentar. Aku harus buang air kecil dulu. Nara meletakkan piring, bergegas ke kamar mandi. Dia membuat busa dan menyimpannya di dalam mulut. Nara keluar dari kamar dari mandi dengan langkah sempoyongan. Lalu, ambruk di lantai. Mengeluarkan busa dari mulutnya. Nara. Tolong. Utami menghambur ke Nara yang terkulai lemah. Kamu telepon ambulans. Kedua mata Nara terpejam rapat, dia bisa mendengar derap langkah kaki. Terjadi perdebatan antara Ramlan dan seorang penjaga rumah. Anakku sekarat dan tidak boleh dibawa ke rumah sakit. Alan pasti marah kalau terjadi sesuatu pada calon istrinya, ucap Ramlan. Lamat-lamat terdengar suara ambulans. Makin lama makin jelas suara sirinenya. Aku akan menelepon Pak Alan. Memberitahu bahwa Bu Nadia dibawa ke rumah sakit karena keracunan. Nara membuka matanya sedikit, dia melihat 2 petugas ambulans masuk ke kamar dengan membawa berangkar ambulans. Tubuhnya diangkat dengan perlahan. Utami dan Ramlan ikut masuk ke dalam ambulans. Duduk di samping berangkar. Buka matamu, Nara, ucap Ramlan. Sudah aman. Nara celingukan sebentar, lalu duduk. Ini beneran mau ke rumah sakit? Iya. Karena ada yang mengikuti. Ramlan melihat ke arah belakang, ada motor yang mengikuti. Ramlan tadi hanya menusuk ban mobil, dia melupakan motor. Kalau sampai di rumah sakit ketahuan bohong, Pak, timpal Utami. Ramlan terkejut karena motor yang mengikuti ditabrak dari arah belakang oleh mobil hitam. Kita tidak akan ketahuan, Bu Utami, kata petugas ambulans yang duduk di depan. Suara agak berat itu terdengar familiar di telinga Nara. Dia menoleh, dan mendapati seraut wajah yang tersenyum lebar. Lelaki itu membuka topinya. Tama. Nara tidak menyangka bahwa laki-laki itu adalah Tama. Halo, Mama Cipmung, ucap Tama seraya mengerlingkan matanya. Nara mengulum senyum. Walaupun ingatan tentang Tama belum sempurna, dia bisa merasakan cinta yang luar biasa. Ide mulut berbusa dari Tama, ungkap Ramlan. Tadi aku menelepon Tama, memberitahu bahwa kamu dipindahkan ke rumah lain. Tama menghadap ke depan lagi. Aku tidak punya tenaga untuk berkelahi lagi.
Aku juga menghindari keributan. Menghadapi Alan harus dengan otak, bukan otot, katanya. Alan yang baru saja tiba, terkaget dengan laporan anak buahnya. Dia bergegas menuju rumah sakit. Khawatir mengenai Nara. Akan tetapi, saat sampai di rumah sakit, Alan tidak menemukan pasien bernama Nadia maupun Nara. Coba periksa kembali. Calon istriku keracunan, katanya pada petugas kesehatan di UGD. Tidak ada pasien dengan kasus keracunan. Mungkin Anda salah informasi. Sial, umpat Alan. Lelaki itu keluar dari UGD. Mencoba menelepon Ramlan. Tetapi tidak aktif. Awas kau, Ramlan. Mobil ambulans berhenti di depan kediaman Abimanyu. Tama memberikan sejumlah uang pada sopir ambulans sebelum turun. Nara berdiri di samping Ramlan dan Utami. Ketiganya memandang rumah besar di hadapan mereka. Ayo, masuk, ajak Tama. Nara saja, kami berdua lebih baik pergi. Utami menggandeng tangan suaminya. Kalau ibu dan bapak tidak masuk, aku juga tidak mau masuk, kata Nara, serius. Nara, mereka keluargamu. Kami bukanlah siapa-siapa. Ramlan menghela napas. Bapak dan ibu telah merawat saudariku, berarti kalian berdua orang tuaku juga. Nara meraih tangan kiri Utami. Utami dan Ramlan akhirnya mau masuk ke rumah. Mereka disambut Esme dan Cipto. Di sela-sela pembicaraan, Utami mengungkapkan bahwa jika ingin membongkar makam Nadia, dia mengizinkannya. Itu tidak perlu, Bu, ucap Tama. Kami sudah menyiapkan kamar untuk kalian berdua supaya bisa istirahat. Mari aku antar ke kamar, ucap Esme pada Ramlan dan Utami. Kalian berdua juga boleh melepas rindu, goda Cipto, membuat Tama mendelik. Aku juga mau bobo siang. Nara menahan tawa melihat Cipto meninggalkan ruang keluarga. Beberapa detik kemudian, suasana menjadi hening. Kamu tidak ingin bertemu Enzo? Tama berdiri dari duduknya. Tentu saja aku ingin bertemu dengan putraku, sahut Nara. Keduanya berjalan menuju kamar Enzo di lantai 2. Nara beberapa kali mencuri pandang melihat Tama. Wajah Tama lebam, dagunya diplester. Enzo sedang tidur rupanya. Lirih Tama. Sebaiknya jangan diganggu. Nara mengusap lengan Enzo dengan lembut. Ruangan kamar itu kembali dilingkupi keheningan. Nara merasa canggung bersama Tama. Tidak tahu apa yang harus dibicarakan. Kalau kamu lelah, istirahatlah. Tama memecah kebuntuan komunikasi. Selain lelah, Nara juga tubuhnya lengket karena dari kemarin belum mandi. Ke kamar sebelah saja, ajak Tama. Seperti anak kecil, Nara mengikuti langkah Tama. Kamar sebelah yang dimaksud adalah kamar Tama. Tama menaruh pakaian ganti untuk Nara di atas tempat tidur. Dia merasakan kalau Nara sedikit canggung dan tidak nyaman. Aku akan keluar. Tetaplah di kamar ini, tukas Nara. Biar aku bisa mengingat kembali tentangmu. Tubuh Tama berbalik. Dia pun meraih Nara ke dalam pelukannya. Merasakan kehangatan yang selama ini dia rindukan. Tama menenggelamkan wajahnya di rambut Nara. Perasaannya meluap, lelaki itu mengeluarkan air mata. Kamu menangis, Tama. Nara mendongak, melihat wajah Tama. Aku terharu, Nara. Bukan menangis. Sebentar lagi kita bisa membuat Cipmung kedua. Tama mengedipkan mata kanannya. Cek. Hanya itu yang ada di pikiranmu. Nara mengeratkan pelukannya, seakan-akan tidak akan pernah terlepas kembali.